Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat berjumpa lagi pada perkuliahan kita untuk membahas data resource management pada perkuliahan pengantar sistem informasi. Dalam hal data resource management di sini, kita memiliki tata kelola data di sini. Bercerita tentang tata kelola data yang merupakan satu pendekatan dalam rangka mengelola informasi di dalam sebuah organisasi. Itu di sini dikaitkan dengan organisasi sistem informasi. Di sini ada framework yang dikeluarkan oleh Dhamma Internasional terkait dengan resource atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi sistem informasi. Di sini ada beberapa hal seperti bagaimana kita mengelola arsitektur data. Kemudian pengembangan data, database, bagaimana mengoperasikan atau mengelola pengoperasian database. Kemudian juga mengelola keamanan data. Begitupun pengelolaan master data dan juga sejumlah referensinya. Kemudian ada data warehousing, gudang data, dan bagaimana pengelolaan bisnis intelijen. Artinya bagaimana kita tetap bisa survive di dalam persaingan dengan cara mengetahui perusahaan-perusahaan pesaing dengan cara memanfaatkan data itu. Demikian pula pengelolaan dokumen dan isi dari dokumen itu sendiri. Dan juga di dalam tentu saja ada metadata, termasuk kualitas. Itu adalah hal yang perlu memperhatikan itu semua. Data itu sebagai sumber daya yang sangat berharga dalam pengelolaan sebuah sistem informasi atau organisasi sistem informasi. Nah, di sini disampaikan blok diagram ya, bagaimana tata kelola data di blok diagram ini menurut versi IBM. Di sini misalnya diawali, sebetulnya ini sudah ada umpan balik juga, tapi bisa dikatakan ini sebagai awalnya, kita menentukan problem bisnis. Apa yang dikaitkan atau keperluan apa dalam penyelenggaraan bisnis itu. Nah, dalam hal ini tentu perlu dikomunikasikan kepada pimpinan perusahaan supaya memperoleh dukungan eksekutif. Artinya dukungan dari pimpinan perusahaan yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan izin, untuk memberikan eksekusi terhadap kebijakan-kebijakan itu yang ada di dalam perusahaan itu, termasuk dalam hal data resource atau sumber daya terkait dengan persoalan data. Kemudian juga menentukan penilaian maturity ya, kematangan di sini. Apakah sudah matang masalah itu atau belum? Kemudian juga membangun roadmap di sini. Roadmap itu peta jalan dalam arti apa sih yang akan ditempuh, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam hal pengelolaan semuanya itu, sumber-sumber daya itu. Kemudian juga dibuat cetak biru untuk organisasi. Semacam denah kalau di gambar rumah. Itu adalah rencana arsitektur dari perusahaan itu, termasuk di dalamnya adalah data. Kemudian membangun kamus data, artinya tentu saja akan ada sejumlah istilah yang khusus untuk organisasi ini, dan juga tentu saja hanya berlaku di sekitar apa yang didefinisikan menurut organisasi ini. Nah, jika itu hal-hal khusus, perlu didefinisikan, perlu dibuat kamus datanya. Kemudian data itu dipahami di sini, dan juga perlu dibuat repositori metadata. Artinya pendefinisian dari data tentu harus dilakukan, dan itu ada di dalam metadata. Nah, demikian juga harus mendefinisikan metrik untuk pengukuran-pengukurannya. Sini disebutkan ada fase pilihan. Nah, di samping itu juga di sini tentu saja harus diukur tadi ya. Harus diukur dari semua apa yang telah dilakukan di sini, kemudian setelah mengikuti fase ini masuklah ke wilayah pengukuran ini atau blok pengukuran.
Nah, dalam hal ini itu adalah bagaimana kita mengelola sumber daya terkait dengan persoalan data. Karena cerita data saat ini di sebuah organisasi itu makin menarik, makin menjadi fokus perhatian dari sejumlah ahli sistem informasi. Nah, di sini kita kerucutkan jadi persoalan ke database. Karena data yang dimaksud tadi juga itu adalah pada dasarnya dikelola dalam bentuk database. Mengapa perlu ada pengelolaan database? Nah, maka di sini ada sejumlah keuntungan atau kelebihan-kelebihan. Bahwa data itu memang bisa saja dikelola tanpa menggunakan tata aturan, tanpa menggunakan protokol-protokol tertentu, ya bisa juga sesungguhnya. Tetapi dengan database, seperti pernah disampaikan pada perkuliahan mengenai pengantar database, itu ada kelebihan-kelebihan kalau menggunakan DBMS misalnya, Database Management System. Antaranya di sini ada bisa mengatasi masalah data redundansi. Data redundansi itu ya data yang bersifat duplikasi, data yang sama digunakan oleh aplikasi yang berbeda, itu tidak perlu dibuat berulang datanya. Karena tentu saja ini selain tidak efektif juga tidak efisien untuk komputasi di dalam pengelolaan data atau manipulasi terhadap data itu. Kemudian juga ada data isolation, isolasi data ya. Kalau menggunakan DBMS, karena data itu tentu saja akan terlindungi dalam arti dikelola tersendiri, kan, sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan perubahan-perubahan. Demikian juga database itu bisa mengatasi persoalan inkonsistensi data. Ya. Karena itu tadi, data ini terpisah dari program, sehingga programmer tidak bisa ngutak-ngatik struktur data semau yang bersangkutan. Tapi harus dilakukan konsultasi kepada database administrator. Sehingga dengan demikian, data itu dalam struktur yang tidak akan berubah-ubah, kecuali yang melakukan perubahannya itu adalah database administrator. Tidak seperti dalam konsep file atau berkas yang pada generasi sebelumnya, yang bisa diubah-ubah oleh programmer begitu saja. Demikian juga persoalan keamanan data itu lebih terjamin kalau menggunakan pendekatan database ya. Dengan sendirinya akan terpelihara juga integritas dari data. Kan tadi ada ditiadakan inkonsistensi, terisolasi, redundansi dan sebagainya. Jadi terintegrasi. Data itu sama, data yang digunakan oleh aplikasi A, data yang digunakan oleh aplikasi B itu juga gitu. Sehingga tidak ada perubahan-perubahan. Dan ada independen, ya jelas bahwa dalam konsep database itu antara data dan program itu terpisah, sehingga terjadi ketidaktergantungan data terhadap program. Di sini kita lihat misalnya penggunaan database seperti pada perkuliahan sebelumnya ya. Katakanlah ini kalau menggunakan berkas file. Artinya bukan menggunakan konsep database model saat ini, tapi pakai model lama. Nah, di sini misalnya aplikasi penggajian dan aplikasi pelatihan ya. Coba ingat pada perkuliahan database sebelumnya ya. Nah, di sini ada satu berkas data yang digunakan oleh aplikasi yang berbeda. Katakanlah berkas pegawai. Ini juga berkas pegawai. Nah, data ini itu bisa saja inkonsisten antara berkas pegawai yang digunakan oleh aplikasi pelatihan dan berkas pegawai yang digunakan oleh aplikasi penggajian. Tidak terjamin integritasnya atau konsistensinya tidak terjamin. Karena programmer ini bisa mengubah-ubah struktur data di sini. Demikian juga programmer ini. Nah, maka itu akan terjadi duplikasi data, redundansi, kemudian soal keamanan juga tidak terjamin, dan berbagai hal lain yang itu ada keunggulan di dalam database, di sini tidak ada keunggulannya. Tapi bahwa data itu diperlukan, iya, harus ada. Karena untuk menjalankan sebuah aplikasi, itulah perlu data.
Dan itulah konsep sistem informasi terletak pada data untuk diolah. Kemudian kalau menggunakan konsep database dalam pengertian database management system, maka data yang sama bisa digunakan oleh berbagai aplikasi, contohnya di sini aplikasi penggajian dan aplikasi pelatihan. Nah, data ini satu saja dan konsisten. Dan data ini terlepas dari aplikasi penggajian ataupun aplikasi pelatihan. Karena yang mengelola data berkas pegawai di sini itu adalah tentu saja ada database administrator. Seperti yang pernah disampaikan pada perkuliahan pengantar database. Kemudian kita lihat di sini bagaimana cara mendesain, merancang database. Ya. Nah, data itu sendiri adalah sebuah model, atau model data itu ada sebuah diagram yang merepresentasikan atau mewakili entitas di dalam database dan hubungan-hubungannya. Nah, contohnya begini, entitas itu tabel saja katakanlah. Seperti di sini ada tabel student. Tabel itu kan seperti pernah disampaikan, terdiri dari baris dan kolom. Ya, di dalamnya itu ada baris dan kolom. Itu tabel atau istilah lainnya itu file. Tetapi saat ini kita gunakan istilah tabel saja. Nah, itu yang disebut entitas di sini ya. Di dalam itu ada kolom-kolom ini, ada student identification number nih, SIN itu. Ini sebagai salah satu kolom atau field yang ada di dalam tabel student. Kemudian ada student name, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa ini. Jadi tabel student itu disusun oleh sejumlah baris. Barisnya itu terdiri dari sejumlah kolom. Di sini kolomnya ada 3. Student identification number, student name, dan student address. Oke, ini kita katakan satu entitas. Kemudian entitas berikutnya, ini juga tabel sebetulnya, parking permit, izin parkir. Ini bagi para mahasiswa yang memiliki kendaraan ya. Nah, di sini juga ada tabel yang terdiri dari sejumlah baris, yang barisnya itu tersusun oleh ini, permit number, nomor izin untuk melakukan parkir bagi kendaraan. Kemudian SIN ini, nah, SIN ada di sini, ada juga di sini. Nah, itu yang disebut nanti untuk menghubungkan. Kalau di sini merupakan primary key, ya, kunci primer untuk bisa supaya berkomunikasi dengan tabel parking permit. Ya. Kemudian tipe mobil di sini atau tipe kendaraan nanti tidak mesti mobil, bisa juga motor. Kemudian di sini kelas. Dalam arti ya seperti kalian itu ya, satu angkatan ini dibagi menjadi 9 atau 10 kelas. Karena kalau satu angkatan digabungkan itu terlalu banyak. Di kelompok-kelompokkan menjadi kalian kelas 01, kelas 02, kelas 03, dan seterusnya. Nah, di sini katakanlah begitu ya, kelas berapa, ada kelas number, tadi 01, 2, 9, sampai 10, atau kelas internasional. Ini ada nama kelasnya, ada waktu untuk kelas itu, ada juga tempatnya. Nah, kemudian ini ada tabel profesor atau dosen. Ya. Dosen juga nanti memiliki primary key di sini, professor identification number ini. Identitas dari dosen itu, nama dan juga jurusan atau prodinya. Nah, katakanlah di sini ada 4 entitas. Ini akan dibuat sebuah database ya. Ini baru tabel-tabelnya saja. Nah, tadi kan ada relationship-nya. Ada hubungannya antar entitas ini, keempat entitas ini. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini bagaimana cara menghubungkan antar entitas yang kita sebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram, diagram untuk menghubungkan antar entitas. Ada sejumlah simbol yang digunakan dalam hal ini ya. Ini misalnya contohnya begini, ini satu entitas dihubungkan dengan entitas lain. Nah, relationship-nya itu dihubungkan dengan bentuk belah ketupat ini ya. Nah, ini N memberikan makna N itu many, banyak.
Kalau ini satu adalah hanya satu. Artinya hubungan antar person dengan location itu dari banyak ke satu. Banyak orang, contohnya gini ya, banyak orang yang dilahirkan, ini kan birthplace itu tempat lahir, hubungan ini person dengan lokasi ini. Tempat lahirnya di kota yang satu, yang sama. Gitu. Contoh misalnya, banyak penduduk atau mahasiswa value ya, tempat lahirnya itu di kota Bandung. Artinya banyak orang yang lahirnya di satu kota di Bandung. Atau bisa diganti dengan kota lain. Artinya di sini hubungan many to one. Ya. Banyak orang lahir di tempat yang sama. Atau bisa juga menggunakan ini simbol seperti ini ya. Dengan makna sama ini. Person, location, ini nama entitasnya. Ini juga many to one. Atau bisa dari Bahman ini juga sama dengan simbol-simbol yang sedikit beda. Tapi kalau kotaknya sama saja ya. Ini entitas person, kemudian ini adalah location. Ini hubungannya apa? Birthplace of, gitu kan, tempat lahirnya di lokasi mana, born in, di mana dilahirkan. Ini hubungan many to one. Bisa juga dibuat seperti ini hubungannya itu ya. Dengan cara ya seperti ini, contoh yang dari Martin. Ya. Kemudian bisa juga seperti ini, tetap dengan makna many to one ini ya. One to many bisa juga gitu dibacanya. Atau bisa menggunakan UML nih ya. Dalam bahasa pemrograman bisa dibuat hubungannya seperti ini juga. Ini semua adalah menyimbolkan entity relationship diagram. Diagram hubungan antar entitas untuk menggambarkan atau untuk mendesain database di dalam sebuah konsep database yang akan digunakan untuk satu kepentingan tertentu, untuk satu aplikasi atau aplikasi yang lain. Nah, kita bangun tadi contoh untuk ER diagram ya, entity relationship diagram. Contohnya tadi kita memiliki 4 tabel kan, ada tabel student. Ingat Anda di file sebelumnya atau di slide sebelumnya ada student, ada parking permit, izin parkir, ada kelas, kelas yang Anda tempati, dan juga ada dosen di sini. Nah, katakanlah kita menggunakan model pertama hubungannya itu, yaitu menggunakan ini ya, hubungan antar entitas itu pakai belah ketupat. Satu aja contohnya yang kita pakai belah ketupat. Nah, di sini student terhadap parking permit itu hubungannya can have. Artinya seorang mahasiswa bisa memiliki izin parkir di kampus. Di sini hubungannya itu adalah one to one. Anda lihat di sini one to one. Artinya seorang mahasiswa hanya diizinkan memarkir satu kendaraan. Ya kan? Masuk akal toh? Satu mahasiswa hanya diizinkan memarkir satu kendaraan. Kalau bawa kendaraan lebih juga kan sulit. Bagaimana bawanya? Toh bisa hanya seorang mahasiswa hanya bisa mengendari satu kendaraan. Jadi hubungan di sini one to one, satu ke satu. Seorang mahasiswa hanya bisa memarkir satu kendaraan. Nah, kemudian sekarang ke sini. Kelas di sini kita katakanlah sebagai mata kuliah di sini ya. Sebagai mata kuliah saja. Asumsikan mata kuliah. Nah, di sini hubungannya many to many. Banyak ke banyak. Ini juga sama can have, bisa memiliki. Artinya gini, seorang mahasiswa atau bisa banyak mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah. Ya kan? Betul kan? Coba Anda perhatikan. Dalam satu kelas ada 40 mahasiswa, bisa lebih juga, bisa mengambil mata kuliah pada semester ini tidak hanya satu. Ada 4, 5, atau lebih itu kan. Artinya banyak mahasiswa bisa mengambil banyak kuliah. Maka hubungannya di sini MM ya. Many to many. Sekali lagi, atau mata kuliah, banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Ya. Hubungannya. Ini hubungan yang wajar. Anda bisa paham juga kan? Mengapa many to many? Karena itu logikanya. Banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Ini hubungan umum, normatif. Walaupun nanti ada saja hanya seorang mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Atau
satu mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa juga. Tapi ini kita secara normatif. Kemudian antara mata kuliah dengan dosen. Nah, ini hubungannya one to many ya. One to many. Bahwa banyak mata kuliah diajar oleh seorang dosen. Ya. Banyak mata kuliah yang diajar oleh seorang dosen. Karena si dosen itu seorang bisa dalam satu semester itu banyak mengajar itu bukan hanya satu mata kuliah, bisa lebih dari satu, dua, tiga atau sebagainya, atau dalam kelas-kelas yang berbeda, walaupun mata kuliahnya sama. Dengan kata lain tetap itu hubungannya many. Jadi seorang profesor, seorang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah atau banyak mata kuliah diajar oleh seorang profesor. Nah, ini adalah contoh dari entity relationship diagram, menghubungkan antar entitas, dalam hal ini tabel. Hubungan antara satu dengan yang lain itu bisa beragam, bisa one to one, many to many, bisa one to many. Berikutnya kita cerita tentang data warehouse, gudang data. Apa yang maksud dengan data warehouse? Gudang data itu kan. Nah, katakanlah begini misalnya, kita punya sejumlah sumber-sumber data internal dalam sistem itu ya. Katakanlah di Igrasias, kalau di Universitas Telkom. Di dalamnya itu ada data-data mengenai data operasional, ada data pelanggan, dan hal ini data mahasiswa, ada persediaan, ada data-data manufaktur, dan berbagai macam data yang lain ya. Saya juga nanti dari luar ada sumber data yang lain juga yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, dalam hal-hal tertentu, data-data transaksional, data harian itu kan terlalu banyak. Maka karena itu harus diekstrak mana saja yang penting untuk diambil untuk memberikan informasi sesuai dengan keperluan pembuatan keputusan. Maka dilakukan diekstrak. Artinya diambil yang penting-penting saja di sini ya. Untuk dilakukan ekstrak, kemudian transform, dilakukan transformasi, dan di load, diambil data itu, yang kita sebut dengan ETL. Ini kegiatan yang terjadi pada data warehouse. Jadi tidak semua data ini diambil, tetapi diambil yang sesuai dengan keperluan. Nah, itulah yang dimaksud dengan data warehouse. Nah, nanti ini juga bisa dimanipulasi data warehouse itu dengan berbagai macam kepentingan. Tentu ada aplikasinya juga nanti ya. Jadi data sentral di sini yang disimpan di repository itu tentu akan mengandung dari sejumlah data yang diambil dari data-data operasional. Tidak semuanya, tapi ekstrak sekali lagi. Untuk apa? Nanti tentu ada kepentingan-kepentingan pengambilan keputusan untuk membuat rencana ke depan, untuk membuat RJPP itu rencana jangka panjang perusahaan, gitu. Atau juga bisa untuk kepentingan yang lain master plan juga sama saja. Nah, kita cerita sekarang data warehouse ya. Itu adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional. Ya, seperti tadi dijelaskan, data warehouse itu kita katakan secara harfiah kan gudang data. Nah, tetapi yang disimpan di gudang di sini tidak semua data operasional, tidak semua data transaksional, tetapi yang dipentingkan saja untuk proses-proses berikutnya. Ini untuk apa? Untuk keperluan analisis, laporan, ataupun untuk pembuatan keputusan. Ya. Karena sekali lagi, dalam membuat keputusan itu harus didukung oleh sejumlah data, agar keputusan itu tidak melenceng dari seharusnya, dari kenyataan di lapangan. Di lapangan itu adalah tentu apa yang terjadi di lapangan, sedangkan keputusan itu yang mengambil keputusan itu pimpinan. Nah, pimpinan ini kan tidak tahu persis sehari-hari bagaimana di lapangan, maka salah satu caranya itu dipasok dengan data itu. Sumber datanya di sini bisa dari data operasional, seperti data pelanggan, data produksi, dan sebagainya. Atau data dari luar,
Bisa saja dari internet, data komersial, data pemasok, bisa juga nanti data para pesaing gitu, untuk kepentingan bisnis intelijen. Nah, itu juga bisa digunakan untuk sebagai sumber pasokan pada data warehouse. Sekarang kita lihat di sini OLTP dan data warehouse. OLTP itu online transaction program ya. Jadi melakukan analisis di sini terhadap sejumlah data untuk kepentingan apa saja. Nah, ini dibandingkan karena data warehouse juga sama sesungguhnya untuk kepentingan analisis seperti yang disampaikan di slide ini. Nah, kalau OLTP itu adalah fokusnya terhadap data saat ini. Sedangkan kalau data warehouse itu untuk menangani data masa lalu. Katakanlah pada 1 triwulan yang lalu, 2 triwulan yang lalu, atau 1 semester yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, itu disimpan dalam data warehouse. Sedangkan kalau OLTP itu adalah online. Artinya dilakukan saat ini juga. Bahkan bisa real time. Saat operasional itu sedang berjalan. Kemudian data bisa disimpan pada beberapa platform. Ini untuk OLTP. Sedangkan ini data warehouse hanya pada satu platform. Artinya hanya di dalam satu data warehouse itu. Kalau ini bisa pada beberapa sistem atau platform di sini ya. Kemudian juga data diorganisasikan berdasarkan fungsi atau operasi seperti untuk penjualan, produksi, atau pemrosesan pesanan. Hanya fokus pada fungsi-fungsi yang akan dilakukan pemrosesan di sini ya. Online transactional processing. Apa saja sih? Misalnya di produksi atau pemesanan dari para pelanggan dan seterusnya. Sedangkan di sini untuk data warehouse diorganisasikan sesuai subjek seperti pelanggan atau produk. Kemudian pemrosesan bersifat berulang di sini untuk di OLTP. Adapun di data warehouse itu terstruktur karena tentu saja dilakukan seperti cerita di data history ini kan, data masa lalu. Tentu tidak saat itu juga dibutuhkannya, tapi untuk waktu-waktu ke depan. Sedangkan kalau OLTP bisa jadi saat itu dibutuhkan. Kemudian untuk mendukung keputusan operasional, artinya ya keputusan hari itu juga, saat itu juga. Sedangkan kalau ini untuk keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, untuk kepentingan pimpinan perusahaan, untuk membuat arahan perusahaan ke depan, itu akan bagaimana bergantung pada potret data yang diperoleh saat ini. Kalau LTP juga melayani banyak pemakai operasional, sedangkan kalau ini untuk mendukung pemakai manajerial saja. Artinya di tingkat atau di level pimpinan-pimpinan. Sedangkan di sini juga perbedaan lainnya adalah untuk kepentingan transaksional. Ya. Kalau di sini kepentingannya untuk analisa, karena sifatnya strategis tadi. Oke, kita masih berlanjut dengan data warehouse di sini. Ya. Di sini proses dalam data warehouse itu disebut dengan istilah atau sebutan singkatan ETL. Itu nanti itu adalah ekstraksi, itu mengambil data dari data-data transaksional untuk dikumpulkan, digabungkan dalam sebuah data warehouse dari berbagai sumber tentu saja. Kemudian transformasi. Nah, di sini terjadi pembersihan data, kemudian juga formatnya tentu distandarkan di dalam data warehouse supaya gampang untuk memanipulasi. Demikian juga ada proses loadingnya. Artinya diambil data itu, dimasukkan dan disimpan di dalam data warehouse. Dan juga di dalam data warehouse itu memiliki OLAP, Online Analytical Processing, ya, dan data mining, penambangan data. Tentu tujuannya untuk melakukan analisis tadi ya dari data yang dikumpulkan di dalam data warehouse itu, dilakukan analisa. Kemudian juga pengembangan data warehouse dilakukan dengan perangkat lunak khusus. Nah, di sini contohnya seperti HP Intelligent Warehousing. Ini adalah
aplikasi data warehouse, Flowmark, SourcePoint, dan sebagainya. Ya. Ini dalam rangka bagaimana mengembangkan data warehouse supaya memberikan informasi yang lebih akurat lagi bagi pimpinan perusahaan. Dan kita juga melihat di sini, tahapan membangun data warehouse itu seperti ini. Pertama, membangun misi dan sasaran bisnisnya untuk apa. Artinya, memang harus jelas arah dan tujuan dari pengembangan atau pembangunan data warehouse. Juga kita harus melakukan identifikasi data, apa saja yang dibutuhkan dari data operasional itu. Oh, tidak semuanya diperlukan. Gitu. Katakanlah untuk membuat executive information system. Tentu saja data-data yang sangat strategis untuk kepentingan pengambilan keputusan. Maka harus dipilih di sini. Demikian juga menentukan item data dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan data. Seperti tadi kan harus ada format yang dibuat standarnya supaya gampang pada saat manipulasi berikutnya. Dan juga tentu harus dibuat basis datanya. Seperti bagaimana kita merancang sebuah basis data, di situ harus ada pendefinisian supaya bisa diolah lebih lanjut. Kemudian juga harus membangun kebijakan ya dalam mengarsipkan data lama sehingga ruang penyimpanan tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar ya mengganggu proses pengambilan keputusan juga. Dalam hal ini itulah pentingnya untuk melakukan perancangan sehingga rancangan data warehouse itu efisien dan tentu harus efektif ya supaya respon time-nya tidak terlalu lambat. Kemudian menarik data produksi dan memasukkannya ke dalam basis data. Seperti kita ketahui, di server atau aplikasi itu, yang biasa disimpan itu mesti yang untuk kepentingan transaksional itu di server produksi. Kan untuk pengembangan di server development. Nah, kalau untuk data warehouse bisa juga disimpan di produksi atau memiliki server tersendiri. Kemudian kita cerita tentang data mart. Ya. Ini masih turunan dari data warehouse. Bagian dari data warehouse untuk mendukung kepentingan di tingkat yang lebih kecil. Misalnya di tingkat bagian atau tingkat divisi. Kalau data warehouse untuk satu perusahaan, kalau data mart itu hanya untuk satu divisi tertentu di dalam perusahaan. Jadi sifatnya lebih kecil. Walaupun sifat dan perilakunya tidak jauh beda dengan data warehouse. Artinya bisa dikatakan ini adalah data warehouse dalam skala kecil. Nah, di sini tentu saja ada perbedaan antara data warehouse dengan data mart. Kalau data mart fokus hanya pada kebutuhan pemakai. Yes. Karena itu kaitannya hanya dengan satu bagian tertentu saja. Beda dengan data warehouse untuk kepentingan perusahaan. Kemudian data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci. Hanya sesuai kepentingan si bagian itu saja atau divisi itu saja. Demikian juga data mart hanya mengandung sedikit informasi. Tentu karena ini bagian lebih kecil dibanding dengan data warehouse. Wajar saja memang sesuai dengan kepentingan di divisi itu sendiri atau departemen atau bagian itu sendiri. Kemudian kita lihat di sini online analytical processing. Pemrosesan yang dilakukan secara online pada data warehouse itu. Ini adalah untuk memungkinkan para user, pengguna dari data itu berkomunikasi dengan data warehouse melalui graphical user interface, ya, GUI, atau antarmuka web dengan cepat untuk memperoleh informasi. Itu adalah aplikasi OLED. Ini salah satu alat untuk bisa memanfaatkan data warehouse. Kemudian jenis pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisa data bervolume besar ya dari berbagai perspektif. Nah, ini kepentingannya nanti seperti tadi disampaikan, makin ke sini data itu makin banyak, makin besar sehingga dibutuhkan storage penyimpanan dan tidak hanya cukup storage penyimpanan tetapi struktur data yang baik yang memudahkan untuk membuat atau pengolahan terhadap data-data tersebut untuk melakukan online analytical processing.
Nah, itu tentu saja bergantung kepada bagaimana kita merancang data tersebut, struktur data itu, sehingga tidak memperlambat aksesnya. Nah, di sini untuk OLAP itu, untuk online analytical processing itu ada beberapa macam istilah. Ada yang disebut dengan istilah ROLAP, Relational Online Analytical Processing. Nah, kalau ini adalah memiliki bentuk-bentuk terinci yang harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Itu yang kita sebut dengan ROLAP, Relational OLAP di sini. Ada juga yang keduanya MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing. Kalau ini telah diproses terdahulu untuk menghasilkan ringkasan. Kemudian data telah diformat ke dalam berbagai dimensi sehingga dapat tersedia dengan cepat. Ini sudah diolah sebelumnya soalnya. Kalau ROLAP itu adalah dilakukan secara online, tetapi memang terbatas pada sejumlah dimensi tersebut. MOLAP itu multidimensional. Oke, kita lihat berikutnya contoh ini ya, data ROLAP ini. Yang sifatnya itu ini relasional saja. Nah, contohnya seperti ini. Kita melakukan analisis terhadap data warehouse tadi dengan membuat tabel seperti ini. Ini adalah kuartal atau waktu. Kuartal pertama tahun 2001, kuartal kedua 2001, kuartal ketiga sampai terus kuartal atau tahun 2002 pada 4 kuartal. Dengan penjualan misalnya masing-masing seperti ini. Informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan ROLAP ini. Kemudian juga ada diskon dari penjualan itu dengan jumlah seperti ini. Totalnya 10.000 dalam satuan dolar ya. Sehingga penjualan bersih itu adalah inilah yang diperoleh 50.000. Ini adalah tentu ini untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, rencana tahun berikutnya itu bagaimana bergantung kepada potret tahun sebelumnya. Kemudian contoh lain dari, bukan contoh lain ini, contoh untuk MOLAP, multidimensional tadi. Jadi itu kan sifatnya multidimensional, ini untuk meringkaskan dari sejumlah informasi yang kita butuhkan. Seperti di sini misalnya, para penggolongan di sini ya, penjualan produk menurut jenis kelamin. Pada tahun 2009 katakanlah begitu. Ternyata di sini dua jenis kelamin, wanita dan pria, dengan usia diragamkan seperti ini. Usia masih remaja, kemudian ini remaja awal dewasa, ini dewasa, kemudian dewasa tua, dan ini adalah sudah lansia. Ini bisa dikelompokkan. Ini adalah yang disebut dengan MOLAP tadi, Multidimensional Online Analytical Processing. Kita lanjut masih dengan OLAP di sini. Nah, di dalam OLAP itu nanti apa yang bisa dilakukan berbagai macam. Ada drill down, itu adalah untuk melakukan navigasi sampai ke bawah. Atau istilahnya breakdown, ya. Drill down, mencari data. Misalnya begini, induknya adalah A. Anak dari A itu adalah B. Atau anak dari B itu adalah B aksen, dan terus begitu. Itu yang maksud dengan drill down. Ada juga roll up di sini. Roll up itu untuk konsolidasi. Itu tampilan terinci, kemudian meringkas rincian menjadi tingkat ringkasan yang tinggi. Roll up. Dari bawah dibuat rinciannya. Drill across. Istilah lainnya, itu pergerakan dari satu hierarki data ke hierarki yang lain. Artinya melihat dari berbagai sudut pandang. Di across seperti misalnya tadi ya, melihat dari jenis kelamin, kelamin wanita bagaimana, di kelamin wanita juga dilihat dari berbagai sudut pandang, usianya dibedakan, usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, dan lansia bisa dilihat. Sehingga ini lebih cocok produk ini digandrungi siapa. Itu kan kepentingannya untuk strategis nanti ke depan. Atau drill through di sini. Ini berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat ringkasan data yang lebih rinci lagi. Artinya tadi dengan cara MOLAP saja misalnya, ya.
lihat dari siapa saja penggemar produk yang kita jual ini, laki-laki, pria, dibandingkan lebih banyak laki-laki kah atau perempuan kah? Perempuan juga yang usia mana saja, kelompok usia mana? Itu adalah kepentingan untuk analisa. Berikutnya kita cerita tentang big data, data besar. Itu merupakan koleksi data yang demikian besar dalam ukuran dan bervariasi isinya itu. Antar data dari berbagai macam sumber itu ya, sehingga agak sulit juga bagaimana menyimpan dan melakukan analisisnya menggunakan cara-cara lama. Seperti saat ini, data itu beragam, banyak ya. Data itu tidak hanya data-data yang kita kenal dahulu, karena data saat ini tidak dari sisi jenis kan, tidak hanya teks, tetapi ada gambar, ada video, ada data suara, ada beragam campuran semuanya. Data itu juga menjadi satu kesatuan sehingga membentuk big data. Yang perlu diketahui dalam konsep big data itu ada 3 istilah ya, 3 V di sini. Itu dari sisi volume, velocity, dan variety. Artinya big data itu memenuhi unsur 3 ini ya. Volumenya tentu saja ini adalah sangat besar. Kalau datanya tidak besar, yaitu database biasa. Jadi kalau yang maksud dengan big data, data besar itu ukuran penyimpanan juga dalam petabyte. Jadi tidak gigabyte lagi, apalagi megabyte, tetapi sudah petabyte. Artinya demikian besar, kan? Dari beragam sumber. Nah, dengan kata lain, ciri khas big data itu volumenya besar. Kemudian yang keduanya velocity ya, kecepatan. Nah, kita juga tahu bahwa data itu berubah cepat gitu, antara satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Nah, dalam hal ini tentu juga itu akan mempercepat perubahan big data. Maka dengan demikian, salah satu ciri identitas dari big data itu adalah kecepatan berubahnya demikian tinggi. Ya, itu yang harus disiasati bagaimana cara memanfaatkannya. Yang berikutnya adalah variety. Itu keragamannya itu ya. Keragaman data itu demikian juga besar juga ya di sini, sehingga kita harus melakukan penstrukturan dari data yang besar ini ke dalam suatu struktur sehingga mudah mengaksesnya dan melakukan manipulasi dan tidak menghambat proses-proses di dalam komputer itu. Dari sisi respon time, demikian juga dari hal-hal yang lainnya. Ya. Nah, di sini kita bayangkan misalnya big data itu tentu dari berbagai sumber, berbagai kepentingan, ada layanan-layanan keuangan, kemudian juga ada persoalan transportasi, ini juga tentu saja mengandung sejumlah besar data yang lain terkait dengan transportasi, data yang terkait dengan kesehatan, telekomunikasi, penegakan hukum, data retail, teknologi informasi, dan utilities. Itu bisa menjadi sumber untuk membentuk big data dalam kehidupan saat ini, ya. Sehingga wajarlah itu kita harus menyiapkan satu konsep sehingga semua data itu bisa dikumpulkan. Tetapi di lain sisi nanti dengan data yang besar ini, kalaulah kita membuat satu keputusan, satu kebijakan, akan lebih mendekati akurasi, akan lebih mendekati kepentingan orang yang atau pihak-pihak yang akan menerima keputusan itu. Dalam hal ini silakan kalian semua dieksplor lebih lanjut ya di sini, data mining, penambangan data, ya termasuk di dalam big data tadi itu ya. Big data itu juga bagaimana memanipulasinya, bagaimana memanfaatkannya, tentu harus dipelajari lebih lanjut. Dan ini sebagai pengantar saja. Berikutnya tentu silakan di kuliah-kuliah yang akan datang, di semester yang akan datang, ada perkuliahan mengenai big data. Dan bisa juga masuk ke peminatan itu ya. Juga jangan lupa bahwa data ini saat ini sudah makin populer di dunia sistem informasi, sehingga kita mengenal data science, ilmu data. Bisa menjadi satu prodi tersendiri ini, data science. Karena
data science itu di dalamnya menggabungkan juga artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial. Dan kalian juga tentu saja sudah menggunakannya, ya, walaupun tanpa disadari. Seperti mesin-mesin pencari seperti Google atau Yahoo dan sebagainya itu untuk mencari kata, satu kata, kemudian di mana ini kata ini terdapat di situs apa. Nah, itu untuk mencarinya itu menggunakan artificial intelligence. Dengan kata lain di dalamnya menggunakan data science. Ini masih luas dan bisa didalami lebih lanjut, ya, mengenai data science terkait dengan machine learning itu, pembelajaran dari mesin itu, mesin pencari misalnya, itu bagian dari data science yang di dalamnya menggabungkan antara data science, ada artificial intelligence, dan juga tentu saja manajemen data atau database-nya. Itu saja saya kira untuk perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.